Yang terbaru juga Bang, rame di media sosial juga himbauan untuk Bambang Pacul mundur dari Ketua DPD Jawa Tengah. Menurut Abang Himbauan itu dari siapa? himbauan dari pendukungnya Mas Ganjar, ada Bang Denny Siregar misalnya di Twitter dan bilang ini kritik dan masukan dan lain-lain lah katanya. Ini langkah kesatria, bukan langkah Korea-Korea katanya. Karena ini wajah tadi seperti kata Abang, wajah representasi kekuatan PDI ini kandang banteng ini ya. Dan ini kehormatan hilang lah katanya. Iya. Meskipun tadi kata Abang disulut di mana juga. Iya, Sulut, Jawa Timur. Kenapa nggak disuruh mundur? Nah ini sebenarnya faktor ketidaksukaan kepada Jokowi. Satu. Kedua, ketidaksukaan kepada Bambang Pacul. Berkaitan lagi cerita Puan lagi. Ya ini prediksi Abang yang dulu Iya, ini ingin meruntuhkan kekuatannya Puan di PDIP, di internal PDIP. Nah, yang kita bingung, kita pertanyakan, kenapa Denny Siregar meminta juga Bambang Pacul mundur kan? Ya kemungkinan ini terbangun komunikasi politik yang intens antara Denny Siregar dengan Hasto. Dan itu kan memang sudah terjalin lama kan? Tapi kan bukan hanya Bang Denny Bang, maksudnya di media sosial kan agak deras nih, suara-suara seperti Ya, itu gitu Bang. Gini, media sosial ini kan bisa kita engineering. Ya kan? Selama kita punya uang, kita bisa. Makanya media sosial sebagai kekuatan betul. Tetapi dia juga bisa diarahkan sesuai dengan kepentingan politik siapa. Gitu loh. Tapi secara prinsip sendiri Abang gimana melihat substansinya? Apakah Bambang Pacul memang perlu mundur gitu? Melihat perlu, hasil ngapain? Jawa Tengah. Nggak perlu mundur. Kalau saya bilang yang mundur tuh Hasto dari Sekjen. Kan yang meng-arrange ini kan dia semua secara nasional. Iya kan? Yang membuat PDI tidak berkoalisi dengan siapa-siapa ini antara tangan kan Hasto. Satu, kedua. Betul. Kedua, bagaimana Bambang Pacul mau kerja all out kalau diintervensi terus oleh sekjen partai misalnya? Datang ke sana, ngatur sini kan? Nah, nanti kalau kalah dia yang salah, kalau menang saya yang hebat. Nah ini orang tuh harus melihat secara objektif gitu loh. Dalam partai itu kan kita tahu peran sekjen. Ya kan, selain ketua umum peran sekjen itu besar. Apalagi pilkada-pilkada yang strategik itu sekjen yang paling dominan. Bukan ketua DPD, DPW, nggak ada. Dan ketua Bapilo Nasional itu Deddy Sitorus ya, Deddy? Oh iya, Bapilo eksekutif. Iya, Bapilo eksekutif. Ya, Deddy Sitorus Jadi di situ. kalau pilkada itu ya Deddy Bang Sitorus, Deddy, iya. kalau Pileg itu Bambang Pacul, Iya. Bapilo legislatifnya. Ya, jadi kan kalau kita lihat di situ kan udah jelas kan. Yang bertanggung jawab itu siapa? Sekjen, ketua Bapilo itu bertanggung jawab untuk namanya aja Bapilo. Badan Pemenangan Pemilu. Eksekutif. Iya, kenapa dia nggak mundur? Kenapa bukan dia yang mundur? Sekjen kenapa yang nanda tangan semuanya, kenapa dia nggak mundur? Kalau Bambang Pacul ini kan pelaksana. Ya kan? Tergantung apa yang diarahkan oleh DPP. Nah di sini Ibu Mega percayakan kepada dua orang. Deddy Sitorus sama Hasto untuk mengatur semua pilkada-pilkada ini. Ada juga Adian di situ kan. Adian juga ikut. Tapi kan Adian tidak ikut di Jawa Tengah. Saya tuh waktu tanggal 18 November 2024 ini Bang, sempat kita ngobrol panjang lebar sama Mas Pram ya. Waktu itu saya sempat tanya itu soal isu tuduhan Bambang Pacul main dua kaki tidak total menangkan Jenderal Andika. Mas Pram tuh bilang saya, wah itu tuduhan jahat gitu. Ini tuduhan jahat nih karena saya tahu betul bagaimana Bambang Pacul itu bekerja keras untuk menangin Andika kata. Ya, Mas Pram sendiri yang ngomong gitu loh. Bagi Pram yang masih punya moral politik, ucapan-ucapan seperti itu dianggap adalah apa tadi istilahnya? Tuduhan jahat. Tuduhan jahat. Tapi bagi Hasto yang sudah biasa jahat itu nggak jahat, biasa aja. Ya kan? Saya udah biasa melakukan itu, dia tidak merasa bahwa itu jahat. Gitu. Nah beda sama orang yang masih mempunyai moral politik. Menurut Abang Pram ini masih punya moral politik lah ya? Lah iya, dengan dia mengatakan bahwa orang berbuat jahat dia nggak bisa terima,
Ya kan? Ada orang melakukan kejahatan terus. Gitu. Atau mungkin tuh Bang Denny belum ngobrol sama Mas Pram itu soal itu. Nggak nanya Mas Pram dulu, gitu kan. Karena ini nggak perlu. mungkin Mas Pram kalau lagi banyak nongkrong sama pendukung Anies kali Bang. Jadi elektabilitasnya naik kan. Jadi nggak kurang ngobrol sama Bang Denny jadinya kan. Ya, Denny berseberangan sama Pendukung Anies. Jadi nggak ngobrol, yang ngobrol Mas Pram. Mas Pram. Jadi Mas Pram tahu tuh, ya kan? Tapi kan Denny juga merasa dia tidak berkepentingan dengan persoalan DKI. Ya kan? Kenapa? Ini kan persoalannya ini kan Hasto berkaitan dengan Jawa Tengah. Dengan Bambang Pacul. Iya. Tapi kenapa yang ditarget itu Bambang Pacul dan Jawa Tengah ini, Bang? Nah, kita kan udah bilang bahwa ini pemirsa harus tahu nih, sambil podcast kita ini mendengar MotoGP. Iya, di Estoril. Iya. Kita hanya jarak berapa, Chan? 1 kilo dari Sirkuit. Estoril, Portugal. Ya, ini sekedar informasi aja. Iya. Kami sekarang masih ada di Lisbon, ya kan? Di Sintra. Dekat Amadora. Apa tadi? El Doblo. Lu apa tuh? Ya itulah pestanya. Eldorado. Iya. Nah, jadi kembali lagi kita ya, supaya nggak terlalu tegang ya. Kita bicara politik ini. Nggak ada yang tegang. Nggak ada. Siapa yang tegang? Penonton, bukan kita. Ya, betul. Jadi, faktor Hasto ini memang harus ada koreksi total dari Ibu Mega dan PDIP karena membuat jarak terlalu banyak dengan kekuatan politik lain. Ya kan? Dengan aparat-aparat, ya kan? Dengan polisi, dengan karena ada problem dia nih masalahnya. Dia harus keluar dari problem ini. Misalnya problem Harun Masiku, dia kan harus bagaimana caranya keluar dari sini? Muncul lagi kan gitu. Terakhir kan bicara di podcastnya Bang Akbar senior kita dengan Bu Koni, Mas Hasto bilang bahwa ya saya ini udah ditarget untuk tersangka, jadi soon akan tersangka. Kemudian itu yang ini sebagai tindakan jahat dan rencana jahat juga katanya dari ini Pak Jokowi. Entah kenapa Pak orang Jokowi kalau merasa lagi sudah ditarget itu karena ketakutan. Abang lihat Ketakutan, panik, ya kan? Dengan dihantui dengan menjadi target, ya akhirnya dia sibuk sendiri. Nah, bagaimana dia harus keluar dari situ? Jadi seolah-olah bahwa kalau gua jadi tersangka nih udah ditargetkan. Ini kan bukan persoalan ditargetkan. Kalau memang tidak ada salah, bagaimana mau ditargetkan? Kasus Anies misalnya, Formula E, ya kan? Kita bilang mau ditargetkan. Tapi kan setelah penyidikan memang tidak ada bukti-buktinya. Jadi kan proses hukum itu kan memang penyelidikan, baru masuk penyidikan kan. Nah, setelah itu dilakukan tidak ada buktinya, ya nggak bisa dijadikan tersangka dong. Jadi kalau menganggap bahwa apa yang mungkin akan menimpa Mas Hasto seperti yang beliau katakan itu bagian dari kriminalisasi dan target politik menurut Abang? Nggak ada itu. Itu dia ngarang-ngarang sendiri aja. Masa hukum KPK bermain-main seperti itu? Enggak lah, saya kira kalau memang udah ada salahnya pasti ditangkap. Apa dia jadi tersangka kan? Nah sekarang kan masalahnya kan Harun Masiku, kan kuncinya Harun Masiku nih. Kalau Harun Masikunya ketangkap, dia cerita, Hasto bisa masuk. Mungkin, itu pun masih mungkin, belum pasti kan gitu. Jadi apa ya? Memang hukum dengan politik ini bisa dimainkan. Dia gagal dalam politik, ya kan? Kemudian dia bilang bahwa saya dikriminalisasi. Padahal kegagalan politik itu adalah kesalahan dia sendiri, bukan persoalan kriminalisasi. Jadi nggak mungkin lah ya. Kasus yang diada-adakan, ya, kasusnya jelas kok, orang KPU-nya udah ada yang ketangkap, ya kan? Ini dianggapnya seperti ini Bang, istilahnya Mas Hasto, dia bilang ini seperti kita
ketilang polisi. Nah, Nyupir ketilang polisi, ya saya ngasih uang, polisinya juga mau. Jadi ya masalah ini aja yang terlalu sepele untuk dijadikan kasus hukum, apalagi yang melibatkan KPK, gitu bang. ya kasus hukum itu nggak lihat kecil besar. Kalau kecil sepele ini kan aturan. Iya kan? Kan hukum, ada aturan hukum. Lu mau kecil mau besar, kalau salah ya salah. Gitu loh. Jadi logika dia tuh juga nggak benar gitu. Kalau ditarik lagi, jadi benar lu ngasih uang nih. Kan itu tadi, antara dia dengan polisi kan. Gitu. Ya kamu harus dihukum walaupun kecil atau besar. Jadi ini menurut saya dia banyak salah langkah di dalam politik. Ya. Karena ingin selalu memaksa diri supaya Ibu Mega itu melihat dia itu hebat, sukses. Ya kan? Nah akhirnya dia memaksakan segala dan dia manfaatkan betul itu. Ibu Mega nggak suka sama Jokowi, dia main betul di area itu. Di area konflik Mega sama Jokowi itulah dia bermain di situ. Dia paling die hard membela Bu Mega untuk memojokkan Jokowi. Dikipas terus itu bang ya. Ibu Mega pun senang ada orang seperti ini. Iya. Memang ketidaksukaan kebencian Ibu Mega kepada Jokowi sudah sampai pada titik puncak juga. Ya Tapi kan? ini kan membuat juga sebenarnya hubungan antara Bu Mega atau PDI dengan Pak Prabowo sendiri, presiden sendiri juga ikut merenggang dong bang. Kalau ketika prosesnya sudah sampai sini gitu, karena kita masih melihat Prabowo dan Jokowi belum bisa jalan gitu. Artinya menyerang Jokowi ya quote unquote juga masih menyerang juga Pak Prabowo gitu bang. Apa ngeliatnya gimana? Semua kita udah sering bicara ya bahwa hubungan Prabowo dengan Jokowi itu kan spesial. Hubungan Prabowo dengan Ibu Mega itu pertemanan biasa. Kalau spesial itu artinya ada timbal balik kan. Prabowo dapat apa, Jokowi dapat apa. Bagaimanapun Jokowi membutuhkan Prabowo. Dan dia harus memenangkan Prabowo. Karena dia percaya betul Prabowo ini tidak akan berkhianat dalam berkawan. Ya. Dan Prabowo juga kita lihat lah. Kita kadang-kadang kaget dari segi anggota kabinet. Kok ini jadi wamen, kok ini jadi menteri, ini jadi ini. Ternyata orang-orang itu punya jasa kecil-kecil pun. Prabowo tangkap itu, tahu itu, dikasih. Ya kan? Kalau kita kenapa nggak dikasih? Kita sering juga podcast kita bela Prabowo, kan? Total Politik, Cokro, Unpacking Indonesia, ya kan? Tapi kita kan nggak dapat apa-apa. Karena dia bilang, kalau orang ini gua tarik di kabinet, siapa lagi yang main podcast? Makanya Mr. Q kemarin cuti kan ya. Mr. Q serius pula kan. Kalian lebih berguna di luar nih serius pula Mr. Q kan. Ya. Padahal ya kita memang lebih senang di sini aja kan. Ya karena kita kan lebih aspirasi kita independen. Kalau mau kritik boleh di sini kan. Muji boleh. Boleh, puji boleh. Ngasih boleh, nggak ngasih boleh. Kalau di dalam kan harus muji kan. Iya. Harus bela lah. Makanya harus bela. bahasanya begitu. Ngasih boleh, artinya ngasih dulu. Iya. Kedua nggak ngasih ya nggak apa-apa. Iya. Nah, Kembali lagi kita ke isu ini. Kembali ke Tibu Aceh. Iya. Berarti menurut Abang ya posisinya Hasto itu nggak nyaman juga ya. Baru-baru ini juga ada omongan bahwa Prabowo itu kesatria gitu dari Pak Hasto. Beda sama Jokowi katanya gitu. Iya, dipuji lagi Prabowo. Iya, dipuji Prabowo. Kan kita udah pernah bilang, gayanya Hasto itu kan belah bambu. Satu diinjak, satu diangkat. Itu gayanya dia. Jadi dia muji Prabowo, menginjak Jokowi. Kan gitu. Nah, dia pikir Prabowo ini nggak tahu cara-cara main seperti ini. Pasti tahu lah Prabowo. Ngapain kau main-main kayak begitu? Udah tahu lah. Kan waktu Pilpres kan, iya kan? Termasuk yang berseberangan keras kan? Kok sekarang muji-muji?
gitu loh. Dan Prabowo tuh diumbang-umbang begitu tahu dia. Kata Prabowo dalam hati, taunya aku kaulo, tapi aku sur juga. Tapi nggak ngaruh dalam Nggak ini ya? ngaruh. Jadi ya orang kalau tahu historis bagaimana, kenapa Prabowo ini 4 kali ikut pemilu, 3 kali kalah, ya kan? 2 kali kalah lawan Jokowi. Sekarang dia pikir, masa gua keempat kalah lagi? Yang penting gua menang deh. Habis dilantik jadi presiden, gua berhenti pun jadi presiden nggak masalah. Yang penting putu aku di istana ada. Itulah kira-kira gitu. Makanya dia terus 4 kali dia ikut pilpres. Dan dia tahu betul, kalau saya berseberangan dengan Jokowi, Jokowi dukung Ganjar, atau Jokowi tidak dukung siapa-siapa, saya pasti kalah. Gitu. Prabowo paham betul. Itu fakta politik ya, Bang. Fakta politik. Nah, tentu kan ada syarat-syaratnya. Ya saya akan dukung Mas Prabowo menjadi presiden. Ya misalnya diskusi di antara mereka. Kira-kira untuk lebih mantap lagi bagaimana Gibran jadi wakil presiden kan? Tadi kan yang paling dominan kan Erick Thohir kan? Karena Erick Thohir itu ideal sebenarnya. Menurut Abang? Enggak, kalau kita lihat figur dari wapres-wapres dibandingkan Sandiaga Uno lah, siapa-siapa itu kan di luar Gibran ya, dia ideal. Satu, populer, ya kan. Kedua, PR-nya jago juga, ya kan. Ya populer karena PR jago, Bang. Ya makanya, ya kan. Ketua umum PSSI bola, ya kan. Sukses pula. Nah, kemudian punya uang. Aman ini. Nah, tapi menang apa enggak? Belum pasti. Yang pasti menang gabung sama Pak Jokowi, ambil Gibran. Faktor uang nanti aja. Kalau udah ini kan udah gampang itu. Nah itu jadi kalau kita lihat di situ. Jadi udahlah, capek aja Hasto ingin mecah belah Pak Jokowi sama Prabowo tuh capek. Cari yang lain aja lah, kerjaan yang lain. Konsentrasi bagaimana? Apa, Bang? Ya kan, Saran konsentrasi bagaimana konsolidasi PDIP, bangun PDIP, ya kan? Kemudian berpikir ini mau kongres, bagaimana susunan kepengurusan yang bagus, yang baik. Kan kita senang ada partai PDIP misalnya oposisi tapi kuat. Tapi kan menurut Mas Hasto kan ini memperjuangkan keadilan dan kebenaran yang dizolimi oleh kekuasaan. The dark side of democracy, the dark side of power. Udahlah, kita ini kadang-kadang banyak bicara demokrasi di luar. Dia jadi sekjen demokratis enggak di PDIP misalnya? Kan banyak keluhan-keluhan juga. Apa, Bang? Ya keluhan lah, anak DPC, DPW segala macam itu kan pasti ada. Kita kan lama di organisasi. Sebagai sekjen itu kan bisa melakukan apa saja. Gitu. Abang pernah dengar cerita ada keluhan gak Mas Hasto? Adalah kalau kita ke daerah-daerah kan ada dengar-dengar bagaimana. Wah ini susah. Kadang-kadang SK pemecatan itu kan oleh sekjen itu dikasih di airport aja. Kau dipecat hari ini nih. Ya kan? Oh kayak gitu, Bang. Gitu banyak. Kadang-kadang pakai telepon aja pemecatan. Bang Surya itu kalau berhentiin ketua DPW itu pakai telepon aja. Bukan Surya Paloh. Ya kan ini kan kira-kira tipologi partai itu seperti itu. Oh, jadi sebenarnya bukan tipikal Mas Hasto juga dong, bahwa ini tipikal sebuah partai begitu modelnya. Iya. Jadi kalau kita bicara demokrasi, perjuangan itu, coba di internal kita demokratis nggak? Suruh aja nanti komen-komen di podcast kita ini, pasti ada yang bilang, saya dipecat dengan cara begini, saya diberhenti dengan cara begini. Pasti itu. Mereka akan komentar. Nah, cuman kan dia kalau terbuka nggak berani, tapi kalau komen di podcast kan berani dia. Ya kan? Nah, jadi kita ini bicara keadilan, bicara apa tadi? Kezaliman, dizalimi. Kita nih paling sering menzalimi orang kan? Yang ngomong-ngomong ini gitu, punya kekuasaan di partai, neken. Gitu. Kalau nggak mau begini, apalagi Pak Hasto dekat ibu kan, tinggal lapor ke ibu, dipecat, berhenti. Gitu.
Jadi macam-macam bisa terjadi gitu. Menurut Abang memang Mas Hasto jadi faktor yang paling dominan sekarang dalam mempengaruhi pikiran Bu Mega, atau sebaliknya? Bu Mega sebenarnya apa yang dilakukan Mas Hasto adalah sebenarnya originally atau Bu Mega pikiran Bu atau Mega. Mas Hasto tahu cara berpikir Bu Mega, kemudian menerjemahkan. dirangsang terus kan, dieksploitasi terus gitu. Kalau ini faktor mana yang paling dominan? Sebenarnya Bu Mega itu kalau dia sudah yakin dan percaya sama seseorang, dia percaya penuh. Apalagi dia lihat orang ini tidak berkhianat kepada dia, tetapi malah mendukung sikap-sikap dia. Sebagai contoh itu tadi, yang selalu dibuat sebagai ini kan Jokowi. Objeknya. Dia tidak suka sama Jokowi, Ibu Mega tidak suka sama Jokowi. Objek ini dipakai terus sama Hasto. Ya, kayak gitu ya. Nah, gitu. Ibu Mega jadi merasa bahwa ini orang loyal gitu loh. Padahal Padahal ini kan bisa merusak partai. Cara berpikir kayak begini kan nggak maju-maju nih.